Diego Simeone menjadi salah satu nama yang tengah dipertimbangkan Inter Milan untuk menggantikan posisi Simone Inzaghi, menurut laporan AS dari Spanyol. Meski rumor kepulangan El Cholo ke Milan sempat mereda dalam beberapa tahun terakhir, kabar mengenai kemungkinan kembalinya pelatih asal Argentina itu tetap mengemuka secara konsisten. Simeone sendiri pernah memberikan isyarat bahwa suatu saat nanti ia akan kembali ke Inter, dengan mengatakan, "Semua tahu bahwa suatu saat saya akan kembali ke Inter, tidak ada berita atau kejutan tentang itu." Kini, dengan pertemuan penting antara Inzaghi dan manajemen klub yang berlangsung hari ini, kemungkinan sang pelatih pergi bukan hal yang mustahil, meski manajemen sebenarnya lebih memilih melanjutkan kerjasama dengan Inzaghi. Namun, Inter juga harus mulai memikirkan opsi lain, dan nama Simeone selalu menjadi pilihan yang memberi harapan bagi para penggemar setelah musim tanpa gelar. Kendati demikian, realisasi kedatangan Simeone musim panas ini sangat sulit karena ia masih terikat kontrak hingga 2027 dan tengah merencanakan musim baru bersama Atletico Madrid. Situasi ini membuat kepastian kehadiran Simeone di Inter masih menjadi tanda tanya besar. Selain menelan kekalahan di final Liga Champions, Inter Milan kini juga harus menghadapi sejumlah efek samping yang tak kalah penting. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, gelandang andalan Hakan Çalhanoğlu telah bertolak ke Turki, di mana tim medis akan mengevaluasi kondisi fisiknya. Cedera yang dialaminya berpotensi membuatnya absen dalam 2 laga uji coba timnas Turki melawan Amerika Serikat dan Meksiko. Jika dianggap belum fit, Çalhanoğlu akan dipulangkan ke Milan untuk mengikuti pemusatan latihan Inter yang dimulai Senin depan sebagai persiapan menuju Piala Dunia antar klub. Masalah cedera juga menimpa bek muda Jan Bisek, yang belakangan ini masuk dalam radar Manchester United. Ia telah dicoret dari skuad Jerman dan posisinya digantikan oleh Thilo Kehrer. Bisek selanjutnya akan diperiksa langsung oleh tim medis Inter untuk mengetahui sejauh mana cedera yang dideritanya. Jika Simone Inzaghi tidak melanjutkan karirnya di Inter Milan, maka pilihan utama klub adalah Fabregas. Hal ini dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, yang menyebut bahwa Inter telah menghubungi langsung pelatih asal Spanyol tersebut dalam beberapa hari terakhir. Fabregas belum menutup pintu untuk bergabung, berbeda dengan tawaran dari Leverkusen dan Roma yang sempat ia tolak dalam beberapa pekan terakhir. Menurut harian asal Roma itu, hanya Inter yang memiliki kekuatan untuk meyakinkan Fabregas meninggalkan Como. Namun, Fabregas ingin mendapatkan jaminan dari manajemen, khususnya dari Marotta. Ia menghargai kerja dengan pemain muda yang sudah menjadi ciri khasnya. Namun ia juga ingin tim yang mampu memahami gaya bermainnya secara mendalam, bukan hanya soal formasi. Meskipun Fabregas pernah menggunakan sistem 3 back, cara bermain Como berbeda dengan gaya Inzaghi di Inter. Selain itu, sebagai salah satu pemegang saham di Como, Fabregas terbiasa memiliki andil dalam pengaturan pasar transfer. Oleh karena itu, ada kemungkinan dia ingin ikut berperan dalam pengelolaan pasar pemain jika bergabung dengan Inter. Semua keputusan ini akan sangat bergantung pada hasil pertemuan penting hari ini antara Inzaghi dan jajaran manajemen Inter. Mengingat jadwal yang sangat dekat dengan gelaran Piala Dunia antar klub, proses transisi pelatih harus segera berjalan. Selain Fabregas, nama lain yang muncul sebagai calon pengganti adalah Cifu, De Zerbi, Vieira, dan Palladino. Mungkin hanya kebetulan belaka dan belum tentu terkait dengan urusan transfer pemain atau pelatih. Namun tak lama setelah kedatangan Piero Ausilio, Direktur Olahraga Inter, sosok Edoardo Cerenjer terlihat di sebuah tempat di dekat markas besar Inter di Viale della Liberazione. Cerenjer dikenal sebagai agen sekaligus perantara, dan memiliki hubungan pertemanan yang sudah lama dengan Ausilio. Sebagai informasi tambahan, Cerenjer adalah agen dari Roberto De Zerbi, salah satu calon pelatih yang dipertimbangkan jika Simone Inzaghi benar-benar angkat kaki dari Inter. Namun, belum ada kepastian apakah pertemuan tersebut membahas masalah tersebut, walaupun momen kebetulan ini terasa cukup menarik dan penuh makna, terutama mengingat waktu kedatangannya yang bertepatan dengan diskusi soal masa depan pelatih. Giovanni Leoni adalah salah satu talenta muda yang paling menarik perhatian klub-klub besar dalam beberapa musim terakhir. Setelah menjalani debut yang sukses di Serie A bersama Parma, nama Leoni kini masuk dalam radar 3 raksasa Italia, Milan, Inter, dan Napoli, seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport. Ketertarikan ketiga klub tersebut sangat tinggi. Leoni dipuji karena ketenangannya saat bermain dan cara ia menginterpretasikan peran bek tengah dengan sangat matang.
Salah satu contoh nyata adalah bagaimana ia berhasil menjaga ketat Romelu Lukaku dalam pertandingan Parma melawan Napoli, di mana striker Belgia tersebut tak mampu melepaskan diri dari penjagaan Laoni. Untuk mendapatkan jasa pemain berusia muda ini, Parma mematok harga tidak kurang dari 15 juta euro. Namun, dengan adanya persaingan sengit antar klub, harga tersebut diprediksi akan terus meningkat. Francesco Acerbi mengambil keputusan tegas dengan menolak panggilan dari tim nasional Italia. Keputusan ini disebut sebagai bentuk protes terbuka terhadap pelatih kepala Luciano Spalletti, sebagaimana dilaporkan oleh Tuttosport. Sebagai gantinya, Acerbi akan bergabung dengan Inter Milan untuk persiapan mengikuti Piala Dunia antar klub. Ia tidak sendirian, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, dan Stefan de Vrij juga akan memilih fokus bersama Inter ketimbang memperkuat tim nasional masing-masing. Keempat pemain senior ini juga memiliki klausul kontrak khusus dengan Inter, yang memungkinkan klub memutus kontrak mereka lebih awal sebelum masa berakhirnya pada 2026, dengan membayar penalti sebesar 500.000 euro. Bologna bersiap merombak lini serangnya dan salah satu nama yang paling menggoda saat ini adalah Francesco Pio Esposito. Seperti dilaporkan Corriere Bologna, penyerang muda milik Inter tersebut menarik perhatian usai mencetak 19 gol di Serie B musim ini, sebuah torehan mengesankan mengingat usianya yang masih 18 tahun. Direktur olahraga Bologna, Giovanni Sartori, disebut beberapa kali menyaksikan langsung penampilan Esposito, termasuk dalam 2 laga final playoff melawan Cremonese. Persaingan untuk mendapatkan sang bomber muda pun ketat. Lazio, Genoa, dan Parma juga masuk dalam daftar peminat. Hubungan transfer aktif antara Inter dan Bologna, termasuk soal klausul pembelian kembali Giovanni Fabian seharga 12 juta euro, bisa jadi membuka jalan untuk kesepakatan. Selain Esposito, Bologna juga mempertimbangkan nama besar lain untuk memperkuat serangan, yaitu Edin Dzeko. Mantan penyerang Inter itu kini berstatus bebas transfer, dan agennya, Alessandro Lucci, memiliki hubungan baik dengan klub Emilia-Romagna tersebut. Namun, Dzeko juga diminati oleh setidaknya 2 klub Serie A lainnya, yang membuat persaingan semakin terbuka. Tak hanya soal pemain masuk, Inter kini mulai dihadapkan pada potensi kepergian pemain penting. Menurut laporan La Repubblica, Davide Fratesi menjadi target utama Napoli di lini tengah atas permintaan langsung dari Antonio Conte. Presiden Aurelio De Laurentiis disebut telah menjanjikan anggaran belanja sebesar 150 juta euro kepada Conte, hasil dari penjualan besar, 75 juta euro dari transfer Vichak Kvaratskhelia dan jumlah serupa dari kepergian Victor Osimhen yang sudah dipastikan. Dalam proyek besar membangun ulang tim, Fratesi muncul sebagai sosok kunci yang diinginkan Conte untuk mengisi kekuatan di sektor tengah. Inter kini harus bersiap menghadapi godaan finansial dari Partenope jika ingin mempertahankan gelandang energik mereka tersebut. Inter terus bergerak aktif di bursa transfer dan kini mengarahkan radar mereka ke sektor sayap kanan. Menurut laporan dari africhavot.com, klub Nerazzurro telah mengambil langkah konkret untuk merekrut Jackson Chachoua, bek kanan asal Kamerun yang tampil gemilang bersama Hellas Verona musim ini dengan mencatatkan 36 penampilan di Serie A. Meski diminati oleh klub-klub Eropa lain seperti Galatasaray, Stade Rennais, dan Olympique Marseille, Inter disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan Chachoua, termasuk gaji dan sejumlah klausul dalam kontraknya. Pemain berusia 22 tahun itu disebut akan menerima gaji yang jauh lebih besar dibandingkan yang ia terima saat ini di Verona. Hellas Verona sendiri memasang harga sekitar 15 juta euro untuk melepas sang bek, namun Inter siap melakukan negosiasi demi menuntaskan transfer ini. Jika terrealisasi, Chachoua akan menjadi tambahan penting bagi skuad Inter untuk menghadapi musim depan yang padat, termasuk partisipasi di Piala Dunia antar klub. Hakan Çalhanoğlu dipastikan absen dari skuad tim nasional Turki untuk 2 laga uji coba melawan Amerika Serikat dan Meksiko yang dijadwalkan pada 7 dan 11 Juni mendatang di tanah Amerika. Keputusan ini diambil menyusul cedera yang dialaminya dalam laga final Liga Champions antara PSG dan Inter, Sabtu lalu, yang memaksanya meninggalkan lapangan lebih awal. Menurut laporan Fotomak, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gelandang andalan Inter itu tidak akan cukup pulih tepat waktu untuk membela tim nasional. Tim medis Turki, bersama pelatih Vincenzo Montella, akhirnya memilih mencoretnya dari daftar pemain yang akan dibawa ke Amerika Serikat. Kini, Inter akan mengambil alih proses pemulihan sang pemain dan menentukan langkah terbaik untuk mempercepat kesembuhannya, terlebih mengingat pentingnya kehadiran Çalhanoğlu untuk persiapan menghadapi Piala Dunia antar klub yang semakin dekat.